Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tabi pun. Yang terhormat Ibu Dr. Eka Sofia Agustina, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk belajar bersama dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dalam tutur kata dan akhlak yang mulia. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Etika Berbicara di Era Digital. Hadirin yang saya hormati, kita semua tentu menyadari bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi. Dulu, berbicara hanya bisa dilakukan secara langsung, bertatap muka, dan terbatas oleh ruang serta waktu. Namun kini dalam genggaman tangan kita, percakapan bisa menjangkau siapapun di seluruh dunia hanya dalam hitungan detik melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya. Namun seiring mudahnya akses berbicara di dunia digital, muncul pula tantangan baru. Kita sering menjumpai komentar-komentar kasar di kolom media sosial, perdebatan yang tidak sehat di ruang publik digital, hingga menyebarkan informasi palsu yang menimbulkan keresahan. Padahal berbicara, baik secara lisan maupun tulisan, bukan sekadar menyampaikan kata, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan etika seseorang. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, setiap kalimat yang kita tulis bisa menjadi cerminan siapa kita sebenarnya. Bahkan, satu kata yang tidak sopan dapat menimbulkan kesalahpahaman, mempermalukan seseorang, atau bahkan merusak hubungan sosial. Maka, penting untuk kita menyadari bahwa berbicara di dunia maya harus sama sopannya dengan berbicara di dunia nyata. Hadirin yang berbahagia, lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika berbicara di era digital? Etika berbicara adalah aturan moral yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya menyampaikan pendapat, ide, atau informasi dengan cara yang sopan, jujur, dan bertanggung jawab, baik dalam percakapan langsung maupun di dunia maya. Etika berbicara ini meliputi bagaimana kita memilih kata, intonasi, sikap, serta konteks yang sesuai. Di media sosial, etika itu bisa diwujudkan melalui cara kita menulis komentar, membalas pesan, ataupun mengunggah konten. Ada beberapa hal yang sebaiknya kita perhatikan dalam menjaga etika berbicara di era digital. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara atau menulis. Kita perlu menimbang apakah kata-kata yang akan kita sampaikan bisa menyinggung orang lain atau justru membawa manfaat. Ingatlah pepatah lama, mulutmu harimaumu, yang kini bisa diubah menjadi jempolmu harimaumu. Sekali lagi mengetik dan mengirim pesan, kata-kata itu bisa tersebar luas dan sulit ditarik kembali. Lalu yang kedua, gunakan bahasa yang santun dan jelas. Bahasa yang sopan tidak harus kaku. Kita tetap bisa berbicara santai, tetapi tetap menghargai orang lain. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari kata-kata yang kasar, dan jangan lupa menyesuaikan gaya bahasa dengan siapa lawan bicara kita. Lalu yang ketiga, hindari menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Dalam era digital, berita hoax menyebar begitu cepat. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita seharusnya menjadi pihak yang teliti dan kritis. Pastikan sumber informasi valid sebelum membagikannya. Lalu yang keempat, menjaga privasi dan batas kesopanan. Tidak perlu semua hal perlu diungkapkan di media sosial. Terkadang diam lebih bijak daripada berbicara tanpa arah. Teman-teman yang saya hormati, sebagai generasi muda dan calon pendidik, kita memiliki peran penting dalam membangun budaya komunikasi yang sehat. Kita tidak hanya dituntut untuk pintar berbicara, tetapi juga dalam memilih kata-kata. Kita boleh aktif di media digital, tetapi
tetap harus menjaga etika dan kesopanan. Gunakan media sosial sebagai sarana berbagi ilmu, inspirasi, dan hal-hal positif. Kita bisa mengunggah konten edukatif, berbagai pengalaman belajar, atau sekedar memberikan semangat kepada orang lain. Dengan begitu, kita bukan hanya aktif secara digital, tetapi juga memberikan pengaruh baik bagi orang sekitar kita. Perlu diingat, berbicara dengan santun tidak membuat kita lemah, justru menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan emosional kita. Orang yang mampu mengendalikan tutur katanya berarti juga mampu mengendalikan pikirannya. Hadirin yang saya muliakan, mari kita jadikan era digital ini sebagai ruang untuk menebarkan kebaikan melalui kata-kata. Kata yang baik bisa menjadi doa, bisa menjadi motivasi, bahkan bisa menjadi jalan perubahan. Sebaliknya, kata yang salah bisa melukai, merusak reputasi, dan juga menimbulkan permusuhan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Pesan sederhana ini sangat relevan untuk kehidupan digital kita hari ini. Maka sebelum kita menulis komentar, membuat status, atau mengirim pesan, mari kita tanya pada diri sendiri, apakah kata-kata ini bermanfaat? Apakah sopan? Apakah mencerminkan siapa yang sebenarnya? Kalau jawabannya mungkin tidak, mungkin lebih baik kita tahan sebentar, karena terkadang diam pun bisa menjadi bentuk komunikasi yang paling beretika. Hadirin yang saya cintai, melalui etika berbicara yang baik, kita sedang menanamkan nilai-nilai moral, empati, dan tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Kita belajar untuk menghargai orang lain meskipun berbeda pendapat. Dan di situ letak pentingnya pembelajaran berbicara. Bukan sekedar melatih kemampuan vokal, tetapi juga membentuk kepribadian yang berkarakter. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa menjaga etika berbicara baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.